Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Sabtu sekitar jam 6.15 dan gue masih ada di Jogja ya guys. Karena ini masih di bulan Agustus, jadi hari ini gue akan mampir ke beberapa tempat dengan tema perjuangan. Karena seperti kita tahu di Jogja itu sempat ada peristiwa besar yang menyangkut perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu agresi militer Belanda yang kedua. Dan kalau di Surabaya itu ada peristiwa 10 November 45 yang akhirnya diperingati menjadi Hari Pahlawan. Begitu juga di Bandung ada peristiwa 24 Agustus tahun 46 yang diperingati sebagai Bandung Lautan Api. Maka di Jogja yang saat itu menjadi pusat ibu kota Indonesia yang sementara dari tahun 46 sampai tahun 49 juga terjadi peristiwa besar guys, agresi militer Belanda yang kedua yang bertujuan untuk melumpuhkan pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Jadi seperti apa suasana dan kondisi ride gue hari ini? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bandung Cyclist. Dan setelah gue sekitar 12 kilo, gue tiba di lokasi pertama guys. Ini di tengah-tengah sawah dan perkampungan penduduk. Dan di sini adalah monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Nah, di sini terdapat replika dari ekor pesawat Dakota VT CLA yang jatuh tertembak saat mengangkut bantuan obat-obatan ya pada tanggal 29 Juli 1947. Dan pada kejadian tersebut meninggal beberapa tentara Angkatan Udara Indonesia, termasuk diantara yang Marskal Adi Sucipto yang sekarang namanya diabadikan sebagai lapangan udara di Jogja. Baca ke sininya, replika pesawat Dakota. Nah, para perintis dalam peristiwa ini gugur para perintis AU antara lain Komodor Muda Sucipto, Komodor Muda Abdurrahman Saleh, dan Officer Muda Adi Sumarmo. Dan masih ada awak dari negara asing. Jadi banyak yang ada dari India juga, dari Inggris. Ini replikanya guys. Dibikinnya persis ya, pakai besi-besinya. Dan nanti setelah foto-foto, gua akan lanjut ke tempat berikutnya. So let's go. Dan pada saat dia meninggalkan tempat, untungnya udah ketemu warga lokal ya, jadi
jadi hampir aja nih kelewatan. Ternyata di belakangnya masih ada sesuatu yang sangat spesial, guys. Ini adalah pusat Monumen Perjuangan TNI AU Kabupaten Bantul, Nusantara. Ini adalah Monumen Ngoto. Kalau ada yang bisa jelasin, tulis komen di bawah ya. Dan di sini itu ditutup ya guys, dengan dibuka kalau ada acara-acara tertentu. Dan di sini ada makam perwira perintis TNI AU. Artinya Marskal Sucipto dan Marskal Abdurrahman Saleh harusnya ya. Guys, ada reliefnya, dan yang di ujung itu ada monumen burung di atas ya. Mungkin kayak gitu guys. Oke, kemudian sekarang gue lanjut lagi, so let's go. Dan tempat kedua yang gue kunjungi ini jaraknya hanya sekitar 2 km dari pusat kota Yogyakarta, dari keraton. Dan di sini adalah Museum Perjuangan Yogyakarta. Jadi gedung ini dibangun untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-50 dan dibangun tahun 1958 hingga selesai tahun 1961 dan memiliki diameter 30 meter dengan tinggi 17 meter. Dan kalau kalian lihat itu di bagian depan ada 17 trap anak tangga, terus ada 8 bilah pintu dan 45 daun jendela yang melambangkan Hari Proklamasi Negara Indonesia. Ini di sekelilingnya ada reliefnya juga ya guys. Dan ini jadi tempat yang kedua yang mau dikunjungi hari ini. Inilah penampakannya. Oke, gua akan lanjut ke tempat berikutnya, so let's go. Dan tempat berikutnya, wah kayaknya ketutup nih guys. Ini adalah monumen hantu maut. Jadi ini monumen
monumen untuk memperingati keberadaan polisi pelajar pertempuran P3 yang dimotori oleh Pangeran Pujokusumo, dan kediaman beliau dalam Rondo Kusuman itu dipakai untuk gudang perlengkapan dan logistik ya. Jadi ini isinya anak-anak muda dari Jogja dan sekitarnya yang tugasnya itu membuat gangguan terhadap tentara Belanda saat agresi militer kedua. Sayang banget ketutup guys. Mungkin harus depannya itu dikasih tanda supaya nggak diparkirin ya. Tapi anyway, ayo kita lanjut ke tempat berikutnya. Dan tempat selanjutnya adalah Museum Pusat Angkatan Darat. Ini ada ini guys, monumen Tentara Keamanan Rakyat. Patung Jenderal Sudirman harusnya ya. Menger markas tertinggi Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal dari TNI Angkatan Darat guys. Dari situ gua ngelawan arah dikit ya guys, karena jalannya lebar, susah tadi nyebrangnya. Di sini ada dipajang sebuah tank. Dan kita masuk ke Museum Pusat TNI Angkatan Darat, Gedung Dharma Wiratama. Gedungnya sendiri dibangun pada tahun 1904 yang dulu digunakan sebagai kantor pejabat-pejabat Belanda untuk usaha perkebunan. Dan disinilah dilaksanakan konferensi pertama Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November 1945, dan terpilihlah Jenderal Sudirman sebagai Panglima pertama PKR, dan mulai dijadikan museum pada tahun 85, dan di dalam koleksinya kalian bisa datang lihat sendiri ya guys. Tapi yang di depan ini yang dipajang ada 4 buah tank dan ada meriam juga guys. Ini barang-barang yang kalau di Jakarta kita harus nunggu di hari ABRI ya baru bisa ngeliat. Di sini bisa setiap hari kita lihat guys. Ini yang tua. Tipenya apa coba gua video dulu guys, karena nggak mungkin juga gua hafalin satu-satu. Jadi ada latihan dari baris ya guys.
meriam gunung 37 mm. Ada meriam gunung lagi yang 75 mm. Dan di sini masih ada lagi guys tanknya, tank Stuart Mk1 buatan Amerika. Ini yang di depan. Oke, gua akan foto-foto dulu dan nanti gua sambung lagi. So let's go. Dan tempat berikutnya yang gua kunjungi, tempat di titik 0 km kota Jogja. Jadi di sini ada monumen serangan umum 1 Maret. Ini monumen yang cukup penting karena pada tanggal 1 Maret 1949 pejuang Indonesia itu melawan agresi militer Belanda dan menyatakan kepada dunia bahwa pemerintahan Indonesia masih ada. Di tempatnya ditutup untuk umum ya guys, jadi hanya dibuka saat acara-acara tertentu. Gue selidikin. Jadi monumen ini diresmikan tahun 1973 oleh mantan Presiden Soeharto dan dibuat oleh pematung bernama Sabtoto, dan oleh kelihatan itu yang di tengah adalah tentara dan di tengah membawa bendera, kiri jalan membawa senjata, dan yang di paling luar adalah masyarakat perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki, yang menandakan bahwa perjuangan saat itu pun dibantu oleh masyarakat. Dengan latar belakangan yang gunungan itu ya, yang artinya dalam pewayangan biasanya melambangkan dunia. Dan dari sini gua akan menuju ke tempat berikutnya. So let's go. Dan last but not least, tempat yang gua kunjungi adalah Monumen Monjali. Bayar tiket ya guys. Mbak, tiketnya 15.000 ya.
Jadi harga tiket masuknya 15.000 guys. Dan di sini langsung disambut ini apa nih? Ini replika apa beneran ini guys? Oh, macet. Depannya ada bacaannya guys. Coba kita baca dulu ya. Replika pesawat Guntai. Jadi monumen Jogja Kembali itu disikat menjadi Monjali karena emang di Jogja itu seringkali disingkat-singkat ya guys. Jadi monumen ini dibangun pada tahun 1985 untuk memperingati mundurnya pasukan Belanda dan kembalinya kota Yogyakarta ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bahasanya mantap guys. Ini bentuknya itu kerucut ya, kayak Gunung Merapi. Dan yang lebih spesial lagi, pemilihan lokasi Monjali ini tepat di garis imajiner filosofi dari kota Jogja yang terdiri dari pantai Parangkusumo di paling selatan, lalu ke Panggung Rapyak, Keraton Jogja, Tugu Golonggilik, lalu Gunung Merapi, dan diantaranya sekarang ada Monjali. Aduh, coba kita masuk ke dalam. Ini bangunannya 3 lantai ya guys, dan titik di atas itu yang jadi bagian dari garis filosofis Jogja. Dan di sini terdapat daftar nama-nama pahlawan yang gugur selama kelas kedua dalam wilayah World Trade 3 dari tanggal 19 Desember sampai 29 Juni 48 dan 49. Dan di tengah-tengahnya ini ada fungsinya Khairul Anwar guys. Ini dalam bangunannya terdiri dari 3 lantai dan isinya koleksi barang-barang peninggalan bersejarah yang berhubungan dengan agresi militer 2. Dan penarikan pasukan itu terjadi di tahun 49 pada tanggal 29 bulan Juni. Ini pintu masuknya guys, kayaknya yang tengah patung Soeharto ya. Ini yang kiri patung Soekarno, dan yang kanan itu sepertinya patung Jenderal Sudirman. Ada relief yang menceritakan sejarah agresi militer kedua ya guys.
Tipenya gede guys. Ini kalau pas lagi musim liburan, terutama pas di weekend, pengunjungnya lumayan ramai ya guys. Jadi saran gue sih kalau datang jangan pas musim liburan lah. Kalau masih pagi nih, sekarang jam setengah 10 di hari Sabtu, suasananya lumayan adem, jadi bisa menikmati itu isinya sampai di lantai 3 relief diorama. Jadi bisa menikmati keindahannya ya. Jari ada dua tiga relief diorama dan uang Garbagraha. Harusnya ini ibu utamanya guys. Jadi ini adalah tempat terakhir yang gua kunjungi hari ini. Jadi mudah-mudahan kalian jadi terinspirasi dan ikut terpancing untuk mencari lebih tahu mengenai sejarah perjuangan Revolusi Indonesia ya. Jadi sekarang gua cari Bani. So let's go. Oke, sekarang gua udah balik ke tengah kotanya. Ini dekat kawasan mendekati Malioboro ya guys. Di tadi daerah Dagen. Jadi yang gua mau makan ini adalah Yami Patuk. Sekarang hari Sabtu sekitar jam 10 pagi. Ini suasananya, dan gue masih pakai nonton ya. Jadi gue akan pesen dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang dan yang gue pesen ini adalah Yami pangsit basah jumbo plus bakso, dan amazingly harganya cuma 25.000 guys. Karena cuma 25.000 yang jumbo, makanya gue pikir tanggung, jadi makanya yang jumbo aja, dan banyak guys. Wah, kali ini bukan kendok ya. Jadi katanya ini pertama buka tahun 99. Kalau gue bilang mie-nya agak tawar-tawar ya. Mie model mie agak kecil, tapi nggak halus-halus banget, dan masaknya ini agak lembek nih kalau gue bilang. Yang berasa itu daun bawangnya, karena ini ada bawang goreng, ada daun bawang, pasir rebus, dan ada baksonya 2. Kayaknya kalau gue butuh kecap manis tuh.
Ayo sambal. Coba kita kuah dikit biar ngadepin ke rata. Jadi ini halal ya, jadi jangan expect gurih-gurih yang gimana gitu. Kalau puding gue tuh memang sengaja dibikin agak netral supaya kalian bisa pilih mau asin atau mau manis, tinggal ditambahin. Di meja juga disiapin atau manis. Maksudnya kecil-kecil guys. Ini udah ini lumayan biasa. Nah, cuman ya nggak gurih gimana ya. Maksudnya juga, rasanya juga, minyak banyak, 25.000. Amazing prices. Ini kalau di Jakarta mah pasti udah rame banget harga segini guys. Kuahnya panas, berasa gurihnya tapi masih netral, nggak asin. Kuahnya juga kecil-kecil ya guys. Tapi teksturnya mantap, dapat crunchy-nya, masih berasa banget dagingnya, overall enak. Masih ada lagi pangsitnya. Jadi ada 3 guys. Lumayan juga ya jumbonya, berasa mantap guys. Dia baru buka jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi ini gue datang nih masih tadi baru buka banget kayaknya. Enak guys. Kalau gue bilang porsi jumbonya nggak sampai yang banyak-banyak banget, mungkin karena mangkoknya juga nggak terlalu gede, jadi kelihatan banyak. Gue kasih makan, kalau gue bilang malah pas sih kalau pas kondisi lapar ya. Oke, nah gue udah habis, gue tabel ya, dan nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue balik ke hotel yang jaraknya mungkin sekitar ya 5-6 kiloan deh, nggak jauh-jauh banget. Jadi sekarang udah jam 11 siang
Jadi gue di Jogja itu selalu menarik ya guys, karena selain kota gudeg, kota pelajar, di Jogja juga merupakan kota sejarah dan kota kebudayaan. Jadi banyak yang bisa dilihat di sini dan selalu menarik untuk balik gue di Jogja. Jadi situ dulu acara gue hari ini. Like yang kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue. Thank you.